Tapi saat itu Chuyun muncul dan berpura-pura menyelamatkan Saint Messi. Messi langsung menerima Chuyun sebagai bosnya dan ia bersumpah atas hal tersebut. Chuyun pun berhasil masuk bersama dengan Sehun dan juga Swan Kong. Tapi muncul bocah iblis yang adalah muridnya Saint Haotian yang adalah Tun Sen. Tun Sen mengetahui bahwa api yang dipegang itu bukan api dari gurunya Saint Haotian, melainkan punya Chuyun. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sedikit di sana. Dan Chuyun memberitahukan bahwa Saint Haotian yang dipuja oleh bocah itu sudah menerima perintah dari sekte Peri Bintang untuk menghabisi seluruh anggota suku iblis. Setelah itu bocah tersebut menemui Saint Haotian. Ia memberitahukan ia pergi ke penjara gunung untuk mengecek, yakni mengecek keadaan Saint Xiuling. Ia mempertanyakan keputusan dari gurunya karena Saint Xiuling itu sangat berperan untuk membuat pil, membuat anggota suku iblis menjadi lebih kuat. Dikarenakan muridnya menentang, langsung saja Saint Haotian menekannya dengan kekuatan. Setelah bocah itu keluar, Chuyun muncul dan mengatakan apa yang diucapkannya benar, bahwa Tun Sen itu hanya dijadikan bidak catur oleh Saint Haotian dikarenakan berguna. Meski seperti itu, Tun Sen masih tetap tidak mau bergabung dengan pihak Chuyun, yang akhirnya Sihun akan membuat Tun Sen bergabung dengan sukarela. Setelah hal itu, Tun Sen melihat ibu dan ayahnya termasuk dengan adiknya di suku iblis yang sedang berkumpul. Ia pun nampak murung. Tun Sen tampak murung yang langsung didatangi oleh ibunya. Ibunya pun menanyakan ada apa, karena sebentar lagi Saint Haotian akan mengadakan upacara leluhur iblis. Tapi muncul tiba-tiba Haotian yang menghabisi keluarganya Tun Sen. Yang hal itu membuat bakat dari Tun Sen menjadi aktif. Walaupun sempat melawan, tapi Tun Sen tidak berdaya melawan gurunya Saint Haotian. Setelah hal itu muncullah Chuyun di sana yang tidak menyangka bahwa kejadian ini terjadi. Ia juga menyebutkan bahwa Haotian itu tidak akan peduli dengan perasaan dari bidak caturnya. Hal itu pastinya membuat Tun Sen bergabung dengan Chuyun dengan sukarela karena Chuyun akan membantu Tun Sen. Sementara itu kembali kepada Chuyun yang ada di penjara gunung. Ia menggunakan api matahari, tapi tetap saja tidak bisa membuka penjara hitam yang di dalamnya ada Saint Xiuling. Ternyata kata Saint Xiuling hanya bisa dibuka dengan perintah dari Haotian itu sendiri. Chuyun nampaknya punya rencana sesuatu. Berpindah di lapangan ketika akan dimulai upacara leluhur iblis, Haotian menanyakan di mana Tun Sen, yang ternyata Tun Sen sedang mengganti baju. Tidak lama Tun Sen itu pun muncul dan upacara leluhur iblis pun akan dimulai. Namun tiba-tiba saja Swan Kong dan salah satu anggota suku iblis menyerang secara bersama-sama, tapi tidak mempan kepada Saint Haotian. Swan Kong meninggalkan bulu-bulu yang hal itu membuat Haotian menuju penjara dan mengecek sendiri. Ia menggunakan kunci yang ternyata Saint Xiuling masih ada di sana. Sedangkan Chuyun yang bersembunyi mengatakan kepada Xuan Ming bahwa ia tidak bisa melakukan Haotian saat ini. Dan Saint Xiuling juga tidak bisa bertarung karena energinya diserap habis oleh penjara hitam. Jadi Chuyun lainnya akan menonton dulu. Dikatakan oleh Saint Haotian kepada Saint Xiuling bahwa tujuannya adalah memimpin klan iblis untuk bangkit. Setelah Haotian pergi, muncullah Chuyun di sana karena ia sudah melihat tadi kunci dari Haotian. Chuyun pun bisa membuka kunci penjara hitam. Hal itu membuat Yuling menjadi terkejut. Kembali ke aula upacara leluhur iblis, Haotian pun mulai upacara itu dengan mengorbankan anggota sukunya sendiri untuk mendapatkan kekuatan lebih besar. Satu persatu anggota suku pun menjadi tumbang.
Tun Sen pun menanyakan apakah benar gurunya bergabung dengan sekte peri bintang. Hal itu dibenarkan oleh gurunya. Dikatakan oleh Hao Tian itulah satu-satunya cara untuk membuat suku iblis bangkit kembali. Dan ketika Tun Sen akan dikorbankan, Cuyun pun langsung menyelamatkan Tun Sen. Hao Tian menyalahkan Cuyun karena mempengaruhi pikiran dari Tun Sen, yang akhirnya Hao Tian memanggil kekuatan Dao Langit, yang itu adalah kekuatan dari Sains Mei Ying. Sedangkan Tun Sen dilempar oleh Cuyun ke portal. Sains Mei Ying ada di sana, sedangkan Cuyun sendiri ditahan oleh kekuatan dari Sains Mei Ying. 能赏赐我10条天点，再就杀他。你养了他7年。 Hao Tian mengatakan bahwa Cuyun ini adalah di Tianye, pasti punya banyak harta, tapi ia hanya menginginkan api nirvana milik Cuyun. Ia juga meremehkan Cuyun karena Cuyun hanyalah ranah Heavenly Ancestor tingkat ke-6. Tapi tiba-tiba muncul Tun Sen yang memberikan banyak tanaman obat yang membuat Cuyun naik ranah ke Heavenly Ancestor tingkat 9. Dan Cuyun juga memiliki tubuh kekosongan yang bisa menampung. Hal itu jelas membuat Hao Tian dan Mei Ying menjadi terkejut. Apalagi Mei Ying tahu ini adalah Belly Betian yang sebelumnya bertarung dengannya. Terlebih lagi Cuyun juga bisa mengendalikan burung kuno. Sains Hao Tian makin bersemangat untuk menyerap api nirvana. 月姬，我是万象百里霸天， 好巧，我也是那。 你竟然逃！ Namun ternyata Cuyun punya lebih dari satu api, juga api penciptaan dan juga api lainnya. Hao Tian pun kalah oleh kekuatan yang dilancarkan oleh Cuyun. Sedangkan Sains Mei Ying juga malah melarikan diri. Terlihat Cuyun yang sudah menyerap kekuatan dari Sains Mei Ying, nampaknya ia menjadi lebih kuat. Hao Tian yang sudah kalah menyerah dan bersedia menyerahkan kunci rahasia leluhur iblis. Dan Cuyun jika menghabisinya maka tidak akan dapat. Cuyun pun memperlihatkan lentera jiwa leluhur iblis yang dicari oleh Hao Tian sejak ribuan tahun. Jelas kata Cuyun, niat dari Hao Tian tidak benar, maka tidak akan dapat. Hao Tian juga mengingat hal itu karena yang dikatakan oleh leluhur iblis sebelumnya kepadanya. 全力！是吗？献上魔祖的密钥，我会交予他。你心术不正。 Hao Tian tidak terima, ia akan meledakkan sumber energinya, tapi langsung ditekan oleh Cuyun dengan kekuatan apinya, hingga berhasil memusnahkan Sains Hao Tian. Dengan begitu, maka pemimpin suku iblis yang baru adalah Tun Sen. Tun Sen mengumumkan sebagai pemimpin baru, semua anggota harus membuat sekutu dengan Cuyun, dan nampaknya mereka semua sepakat. 天已死，人都能燃烧。我作为魔星辰仙门，我不行的。 Kemudian Cuyun bersama Xuan Ming pergi ke suatu tempat tandus dan mungkin tepatnya di sini. Namun tiba-tiba muncul wakil pemimpin sekte dari sekte peri bintang yang adalah Sains Zhao Tian. Zhao Tian jelas tidak terima karena Cuyun telah menghabisi muridnya yang adalah Zhu Peng. Langsung saja Cuyun dan Xuan Ming menyerang, tapi dihalau dengan mudah oleh Sains Zhao Tian. Kemudian Zhao Tian berniat untuk mencengkeram Cuyun dengan kekuatannya, tapi Cuyun berhasil melarikan diri bersama Xuan Ming ke dalam portal yang menuju pagoda langit. Di dalam ruang itu ada wanita rambut putih yang memberitahukan untuk berhati-hati di pagoda karena ada kekuatan kuno yang disebut dewa yang menguasai kehendak semua jalan langit. Yang disebutkan bahwa kekuatan itu sangat mengerikan. Xuan Ming juga heran ada monster semacam itu di pagoda langit. Cuyun menanyakan apakah ada jalan langit reinkarnasi di pagoda Dewa Langit. Hal itu dibenarkan oleh wanita rambut putih untuk menghidupkan kembali yang adalah jalan reinkarnasi. Cuyun yang mendengar itu pastinya harus mendatangi pagoda langit. 现实一切天道的神天道塔内到底有道复活逝者，太古意志也几乎陨落。 麻烦的物。 Tapi ketika mereka berdua berjalan secara tidak sengaja mengaktifkan jebakan, Xuan Ming mencoba menyingkirkan jebakan, tapi justru ia yang menghilang. Sedangkan Cuyun sendiri mencoba menghindari jebakan, tapi ia mengaktifkan mata hukuman surgawi dan berhasil menyingkirkan jebakan tersebut. Lalu ada pintu rahasia yang menuju pusat kendali.
Chuyun juga melihat Xuanming yang bertemu dengan Shen Shaotian di pintu rahasia. Yang di depan mereka ada singa yang berbicara yang adalah di depan pintu. Kembali kepada Chuyun yang tahu bahwa perlu semua kunci untuk membuka segel. Chuyun pun mengendalikan pusat kendali dan menyuruh melalui pintu rahasia yang adalah singa itu untuk menyerahkan 10 juta batu roh dan juga 7 atribut kekuatan yang akhirnya Xuanming dan Shen Shaotian menyerahkannya, yang ternyata langsung diambil oleh Chuyun yang ada di pusat kendali. Setelah itu Chuyun berhasil mendapatkan kuncinya. Dan menyuruh Xuanming untuk ikut padanya. Xuanming juga heran mengapa hartanya ada pada Chuyun, yang padahal itu adalah ulah Chuyun. 警告！监测到雷手。我的宝贝怎么？ Setelah hal itu, Chuyun dan Xuanming keluar dari ruang rahasia dan mereka pun dikejar oleh Shen Shaotian. Chuyun pun menyuruh Xuanming untuk menuju suatu tempat, sedangkan ia memunculkan pagoda Dewa Langit. Chuyun beserta Shen Shaotian masuk ke dalam pagoda langit. Kemudian para anggota suku naga dan lainnya juga datang di dekat pagoda langit. Mereka nampaknya ingin membangunkan kehendak kuno yang ada dalam pagoda untuk keuntungan. Kembali kepada Chuyun yang ada dalam pagoda, ia pun terkejut ternyata dalam pagoda ada semacam kota. 两位圣尊来了啊！随便几天到塔内获得2。 Banyak orang yang berlalu lalang di sana. Chuyun pun melihat melalui mata hukuman surgawi bahwa mereka itu tercipta dari dao kematian. Dan juga muncul kekuatan surgawi yang baru saja lahir. Chuyun merasakan ini adalah dao kehidupan. Bisa ia lihat sendiri bahwa pohon yang tadinya kering menjadi hijau dan hidup. Dao kehidupan juga bagian dari dao reinkarnasi. Kemudian Chuyun menolong seorang bocil yang hendak jatuh. Chuyun juga diberikan manisan oleh seseorang pedagang. Chuyun tahu ia harus menemukan akar dari dao kematian ini. 天道圣，没事。这是轮回，吃串糖葫芦，爸，是寻得死亡天道的根源。 Sementara itu, Shen Shaotian ia menemukan salah satu anggota klan naga yang sedang menimpa besi, yang padahal ia adalah anggota klan naga dari masa lalu. Mengapa menimpa besi di sini? Setelah dicek oleh Shaotian, ternyata anggota klan naga ini dihapus ingatannya. Tidak lama muncullah anggota klan naga yang masuk ke dalam pagoda termasuk dengan putri naga. Shen Shaotian memanfaatkan kesempatan ini dengan menekan anggota klan naga dan menculik putri naga agar anggota klan naga mau bekerja untuknya dan untuk menemukan Chuyun. 无欲的血脉，这里就是放过你的。正好。 Namun setelah mereka bertiga yang adalah anggota klan naga berhasil menemukan Chuyun dan akan menyerang, justru ada parade pernikahan dari para warga yang di sana. Dan Chuyun malah menjadi pengantin prianya, diikuti oleh 3 anggota klan naga yang ikut-ikutan seperti terkena ilusi. Mereka merayakan pernikahan tersebut setelah salah satunya menyadari berniat untuk menyerang Chuyun. Tapi warga mengajak mereka tertawa karena ini bahagia. Dan tiba-tiba saja ia menghentikan serangannya. 啊！谢谢。我也要。我上套了，高高兴兴的。 Terlihat Chuyun berdebat dengan seseorang yang mengatakan bahwa Chuyun itu sudah menikahi putrinya, tapi Chuyun berbeda pendapat dengan yang dikatakan oleh orang itu. Yang akhirnya Chuyun pun berhasil mematahkan dao surgawi emosi yang adalah perasaan. 既欢喜女儿出嫁，玩笑罢了，倒也不错。傀儡 Setelah berhasil mematahkannya, Chuyun pun diserang oleh 2 anggota klan naga yang terpaksa menyerang Chuyun karena putri naga disandra oleh Shen Shaotian. Dikarenakan Chuyun berhasil mengalahkan 2 anggota klan naga itu, Chuyun berhadapan dengan Shaotian. 有家人，我们会善待你。你可要小心了。是天生。起来断体。 Shaotian pun mengeluarkan binatang kilin yang besar, tapi kuda petirnya malah ditangkap oleh Chuyun. Karena Chuyun mempunyai tanduk kepunyaan dari Shaotian yang sebelumnya diberikan melalui pintu rahasia.
Cuyun pun langsung saja melarikan diri, tapi saat itu turunlah hujan yang adalah daun surgawi kematian, yang bahkan mempengaruhi Zhao Tian, dan Cuyun juga menggunakan kekuatan waktu untuk memutarbalikan. 我身为儿，我的记忆为何消失？死亡天！ Sedangkan Zhao Tian sendiri merasakan efek dari dao kematian ini menurunkan ranahnya dan mengacaukan lautan kesadaran. Dua anggota klan naga ingin putri naga dibebaskan oleh Zhao Tian, tapi karena Cuyun belum benar-benar meninggoy, salah satu anggota keluarga menyerang tapi berhasil diserang balik oleh Cuyun. Zhao Tian yang tahu bahwa saat ini ia bukan lawan dari Cuyun karena ranahnya turun, ia pun melarikan diri untuk mencari bantuan. Sedangkan Cuyun menanyakan apakah dua anggota klan naga ini adalah orang tuanya Xin yang adalah putri naga. Ternyata itu benar, mereka berdua bertimbangkan Cuyun untuk menjadi menantu mereka. Tapi kata Cuyun, ia mengetahui bahwa mereka juga mencari kehendak kuno, lebih baik bekerja sama dengannya. Tanpa pikir panjang, orang tua putri naga langsung saja setuju. 你也太贴心了，找我？居然下了麒麟封印，到！二位也是来找太古意志？真是眼光不错。 Kemudian Cuyun ke tempat yang sama bersama orang tua putri naga. Mereka melihat kejadian sama bahwa orang-orang sedang merayakan pernikahan, dan mungkin setiap harinya mengalami hal yang sama. Cuyun sendiri tahu hanya ada dua ancaman di tempat ini, dao kematian dan juga Tianyu. Mungkin kuncinya untuk memahami dao reinkarnasi adalah dengan memahami dao kematian ini. Tidak lama muncullah Zhao Tian dan leluhur naga. Ternyata Zhao Tian membawa leluhur naga untuk memberikan darah murni dari putri Aoxin. Orang tuanya putri naga Aoxin ingin menyelamatkan putri mereka, tapi disuruh leluhur naga untuk menghabisi Cuyun. Tapi Cuyun dengan mudahnya menangkap orang tua putri naga. Ia pun memberitahukan jikalau berhasil menghabisinya pun leluhur naga tidak akan melepaskan putri naga. Leluhur naga langsung mencoba untuk menyerang Cuyun, tapi di saat itu dengan bersamaannya dao kematian muncul yang adalah hujan dari langit. Sementara leluhur naga yang sedang menghisap darah dari putri naga sendiri diserang oleh orang tua putri naga. Tapi leluhur naga berhasil menangkap mereka dan akan menghisap sesama klan sendiri. 我们会下去陪你的。无名凤凰斩！我你爹娘就爱听了，是吗？在我修炼合金的我。 Sementara itu Cuyun juga terkena dao surgawi kematian. Ia pun mencoba untuk memahaminya hingga menangkap dao kematian tersebut. Cuyun menggabungkan dao kematian dan dao kehidupan, dan ini menciptakan dao yang lebih kuat dari dao surgawi kematian yang murni. Sedangkan orang tua putri naga membebaskan diri dengan cara meledakkan diri, dan mereka berdua sudah pasrah akan meninggoy. Tapi Cuyun dengan dao kehidupannya ia berhasil membuat hidup kembali orang tuanya putri Aoxin. Dikarenakan orang tuanya ingin melihat putri mereka menikah, Cuyun juga berhasil menyelamatkan putri Aoxin. 怎么回事？以为自爆就能杀我吗？我能杀你！ Selanjutnya Cuyun berhadapan dengan leluhur naga. Leluhur naga menyerang Cuyun dengan dao kematian, tapi karena Cuyun sudah memahami dao kematian, Cuyun bisa menangkapnya dan mengembalikannya kepada leluhur naga, yang membuat leluhur naga langsung tumbang. Sedangkan orang tuanya putri Aoxin sangat senang karena jasa Cuyun menyelamatkan mereka. Ayahnya putri Aoxin juga meminta Cuyun untuk memanggilnya ayah mertua. Tapi setelah matahari terbit, ingatan dari ayahnya putri Aoxin nampak menghilang. Begitupun dengan Cuyun juga yang nampaknya mulai hilang ingatan. 救命之恩无以为报，随我。不可能，是失忆了吗？我管你叫尊主，你。 Setelah hal itu terlihat Cuyun ada di tempat yang sama seperti waktu terulang kembali. Dan ketika itu ada warga yang menyuruh Cuyun beserta 3 anggota klan naga untuk melihat warga yang sedang melahirkan. 3 anggota klan naga mengikuti salah satu warga itu, sedangkan Cuyun melihat kakek yang berjualan manisan dan juga ada bocil yang hendak jatuh yang ia tolong sebelumnya. Namun saat itu Cuyun melihat bahwa tangannya berdarah, dan Cuyun pun mulai kehilangan ingatannya dan bertanya-tanya siapakah Cuyun itu.
Kemudian Chuyun pun terus berjalan, tapi ternyata diikuti oleh wakil ketua sekte Peri Bintang yang adalah Tian Yu. Pastinya Tian Yu tidak terima karena Chuyun telah menghabisi muridnya. Tian Yu langsung menyerang dan Chuyun menghalaunya. Dan Chuyun pun lupa ingatan dan mengetahui bahwa ia adalah seorang kultivator pedang. Tian Yu itu menyerang kembali kepada Chuyun dengan banyak pedangnya. Tapi Chuyun berhasil menghalau serangan tersebut. Ditanyakan oleh Tian Yu, bukankah Chuyun tidak bisa menggunakan pedang? Lalu Chuyun menyerang menggunakan serangan Phoenix-nya yang membuat Tian Yu langsung mengeluarkan formasi pembunuhan. Dan Chuyun pun akan habis sepenuhnya oleh petir surgawi. Tian Yu menggunakan beberapa bebatuan, tapi justru formasi petir itu sama sekali tidak mempan terhadap Chuyun. 七清算，剑无形，太慢了。啊！哈哈哈哈！让我困在我的七杀雷。 Dan ternyata Chuyun memang sudah mengetahuinya. Lalu tiba-tiba ada kekuatan dari langit yang muncul, yang itu adalah dari Saint Skilling. Diperlihatkanlah sebelumnya disebutkan oleh Saint Skilling bahwa Saint Skilling akan mencari wujud masa depan dari Chuyun. Dengan begitu maka Chuyun bisa dihidupkan kembali, karena sekarang Chuyun sudah dalam keadaan kritis dan sudah tidak ingat siapa Chuyun. Kemudian Chuyun pun masuk ke dalam lautan kesadaran dan ada daun kehidupan yang menyelimuti dirinya. Disitulah muncul Saint Skilling yang menyebutkan bahwa ada sebab akibat dari berputarnya terus kehidupan. Dan Chuyun pun mengetahui bahwa ini adalah daun reinkarnasi. Dan Chuyun menyadari bahwa ia adalah Chu Xingyun. Sementara itu bocil yang sebelumnya ditolong oleh Chuyun dicekik oleh Tian Yu, hingga Chuyun menyelamatkan bocil tersebut. 继续，天道是楚行云，突然降阴空。 Tian Yu terkejut Chuyun telah memahami daun reinkarnasi. Kemudian ia pun langsung menyerang menggunakan kekuatan binatangnya. Kemudian Tian Yu itu mengeluarkan kekuatan yang di dalamnya ada aura kekuatan dari Xuanche. Tian Yu menegaskan bahwa jika ia benar-benar berhasil menghabisi Chuyun, maka posisi ketua sekte Peri Bintang akan menjadi miliknya. Namun Chuyun berhasil membalikannya dan membuat serangan dari Tian Yu malah berbalik, dan membuat bocil itu menjadi seseorang yang kuat itu. 蕴含着玄策的最强一击，这怎么可能？你如何认出？ Seseorang yang kuat itu adalah senior Tiangu. Terkejut bagaimana Chuyun tahu tentang identitasnya. Chuyun memang sudah mengamati dari sebelumnya tentang pedagang dan bocil itu. Senior Tiangu mengakui pengamatan Chuyun yang memang tajam. Ia menceritakan memang dulu ia dan Dewi Bumi saling melukai, dan tidak disangka Xuanche itu malah ingin menggulingkannya dan membuat ilusi ini. Disebabkan Xuanche itu menyakiti rakyat biasa demi kepentingannya pribadi, mengatasnamakan jalan kebenaran. Ditambah lagi jika ingin mengalahkan Xuanche, maka harus menemukan 3 pedang kekacauan yang salah satunya dimiliki oleh Chuyun. Tapi Chuyun hanya memiliki 1, ditambah lagi Chuyun masih belum menembus ranah sains. Dan tampaknya harus menunggu Chuyun menemukan daun sejati dalam diri Chuyun. Dan juga Chuyun telah mencapai ranah sains, baru ada peluang untuk mengalahkan Xuanche. Sementara itu di sisi lainnya ada seseorang yang bangun dari meditasinya, yang mungkin itu adalah Xuanche. Xuanche mengatakan bahwa ini terlalu lama. 和本命天道、精神，这由3部分组成。 Kembali kepada Chuyun diberitahu oleh seseorang itu yang adalah senior Tiangu. Kembali kepada Chuyun yang diberitahu oleh seseorang itu yang adalah senior Tiangu bahwa harus menemukan 2 bagian lainnya dari pedang kekacauan. Karena satunya itu sudah ada pada Chuyun yang adalah teknik pedang di Tianye. Tidak lama muncullah Xuanche itu yang langsung saja menyerang kepada yang ia sebut gurunya yang adalah senior Tiangu. Xuanche dikurung oleh dao sangkar keabadian dari senior Tiangu, tapi masih bisa lepas karena ia masih berada di puncak kekuatan. Sedangkan seseorang itu yang adalah senior Tiangu sudah banyak kehilangan energi dewanya. Xuanche menyerang menggunakan teknik kekuatan portal lubang hitam. Ia pun ingin gurunya itu mengabulkan keinginannya untuk membantu dirinya mencapai tahta dao surgawi.
Kemudian ketika Xuanche itu menyerang kembali, Chuyun muncul di sana untuk melindungi. 千年，我登临天道之位。方才你上我门， Xuanche mengetahui bahwa Chuyun ini adalah orang yang telah melukai anggota sektenya dan ia akan menghabisi Chuyun. Ia juga meremehkan Chuyun karena Chuyun hanya Ranaya Vanlia Cestar. Kemudian Chuyun gunakan kekuatan Dao reinkarnasinya untuk menyerang kepada Xuanche. Namun Xuanche di situ melihat keluarganya termasuk dengan adik kecilnya. Tapi ia justru malah mengabaikan perasaan keluarganya dan menghabisinya satu persatu, termasuk dengan gurunya yang mendukung keputusannya itu untuk mengabaikan perasaan dan untuk mencapai Dao Agung. Tapi justru Xuanche juga malah menghabisi gurunya itu. Xuanche berhasil lepas dari Dao reinkarnasi yang diterapkan oleh Chuyun. 想不到这些，当上大将军了，肯定。侧儿，接下来，你只需要，你果然没有叫义父上。无聊。 Xuanche pun mengeluarkan lukisan untuk menyerang merebut Dao reinkarnasi punya Chuyun dan juga merebut jiwa dari Chuyun. Namun ternyata tekanan dari Dao kekuatan yang dilancarkan oleh Xuanche justru itu membantu Chuyun untuk memahami Dao pedang dan juga sedikit lagi bisa memahami Dao surgawi. Kemudian Xuanche menyerang kembali dengan Dao menelannya, namun Chuyun berhasil lolos dengan teknik Dao pedang dan juga Dao surgawi. Selanjutnya Xuanche mengeluarkan avatar roh dirinya yang besar untuk melawan Chuyun. Tapi tidak disangka Chuyun sudah ada di ranah sains dan ia melancarkan serangan pedang 7 bintang utara yang berhasil memukul mundur Xuanche. Xuanche tidak menyangka bahwa Chuyun mempunyai pedang 7 bintang dan ia pun mengatakan suatu hari nanti akan merebut pedang itu dari Chuyun. 就这点威压，给我死！ 你的手里，下次可就没那么。 Ketika Xuanche akan melarikan diri, langsung diserang bersamaan oleh Chuyun dan juga senior Tiangu. Tapi alhasil Xuanche itu berhasil melarikan diri. Namun kata Chuyun, ia mendapatkan sesuatu yang adalah Dao reinkarnasi dan juga Dao surgawi agung. Dan Dao surgawi sisanya masih bisa dicari. Namun senior Tiangu itu mengetahui bahwa Xuanche itu akan kembali lagi karena belum mencapai tujuannya. Sementara itu di luar pagoda langit, Xuanche diberikan sesuatu oleh muridnya yang adalah Di Tianye. Xuanche mengatakan bahwa Di Tianye melakukan hal yang bagus. Setelah hal itu Chuyun ada di kediamannya dan muncul senior Taigu yang mengetahui bahwa Chuyun sudah memiliki 3 pagoda dan ia tahu bahwa Chuyun memahami Dao reinkarnasi untuk menghidupkan kembali seseorang yang adalah Ye Qianhan. Senior Taigu pun memberikan formasi reinkarnasi primordial untuk membantu Chuyun menghidupkan kembali. Tapi disebutkan oleh senior untuk menghidupkan kembali, Chuyun perlu menggunakan kekuatan darah yang telah dikorbankan selama 10.000 tahun. 那就好，能助你一臂之力，而这只有同时成。 Yang adalah dari 3 ras yang ada dalam pagoda, yang adalah siluman iblis dan juga naga. Kemudian Chuyun dan senior Taigu pun ke dalam lautan kesadaran yang di situ ada jiwa Ye Qianhan. Chuyun menanyakan apakah memang harus mengorbankan kekuatan darah dari 3 ras. Hal itu dibenarkan oleh senior Taigu. Tapi kekuatan darah itu hanya untuk memperkuat Dao surgawi reinkarnasi. Namun ternyata Chuyun punya ide bagus. Chuyun pun menggunakan Dao waktu untuk membatasi kekuatan darah dari 3 ras. Namun senior Taigu lupa memberitahukan sesuatu bahwa 3 pagoda dan ritual ini juga bisa mempertajam bendera Dewa Darah. Dan ternyata itu ada Xuanche yang menyamar menyuruh Chuyun untuk serahkan pedang 7 bintang utara untuk bisa membentuk kembali alam semesta. 前辈不觉得？利用时增幅轮回天道。前辈请说。有。掌控妖魔龙3。
Xuanzhe menyuruh Chuyun untuk segera serahkan pedang 7 bintang karena ia sadar setelah perang besar bahwa yang lemah hanya akan menjadi makanan. Xuanzhe menggunakan kekuatan bendera darahnya untuk menyerang Chuyun dan mengambil pedang 7 bintang. Tapi Chuyun menggunakan dawa waktu untuk membalikan waktu. Tapi ternyata Xuanzhe mengembalikan waktu kembali karena ialah yang mengajari di Tianyi tentang hukum waktu. Namun Chuyun punya solusinya. Ia pun menyatukan 3 formasi untuk menambah kekuatan dari dawa waktu, sehingga berhasil mengembalikan waktu dan menghabisi Xuanzhe dengan pedangnya. 这还真是虚伪的可笑。皇祖被残少的，身作法阵，但是太弱小了。Akan tetapi justru jiwa Xuanzhe itu malah mengendalikan salah satu prajurit Chuyun yang datang kepada Chuyun untuk melapor. Chuyun pun menegaskan bahwa ia akan menghabisi semua avatar Dao surgawi dari Xuanzhe sampai musnah. Xuanzhe langsung menyuruh para murid dari sekte peri bintang untuk menghabisi 3 ras siluman dan juga naga. Sementara itu terlihat di suku iblis, Ratu Iblis memarahi para bawahannya yang tidak becus melaksanakan tugas. Namun tiba-tiba saja langit menjadi gelap diselimuti awan hitam, begitupun di 2 ras yang lainnya. Di ras naga dan di ras siluman diselimuti awan hitam yang muncul. Para murid dari sekte peri bintang pun muncul di sana sesuai dari perintah ketua sekte mereka yang tidak menyerah akan dihabisi. 我会杀到。你们被准备的如何了？我祖，Kembali kepada Xuanzhe yang ada di hadapan Chuyun, ia pun mengatakan bahwa sejarah lautan bintang akan segera berakhir. Sementara itu di 3 ras beberapa dari anggota 3 ras dikalahkan dan diikat, tapi beberapa lainnya masih bisa bertarung. Di sisi lainnya di suku naga, leluhur naga yang berkhianat itu malah menyuruh anggota klannya untuk menyerah kepada sekte peri bintang dan justru malah menyakiti orang tuanya putri naga. Kembali kepada Chuyun yang melawan formasi 1000 Dao Agung dari Xuanzhe. Chuyun pun mengeluarkan avatar dirinya yang besar untuk melindungi diri. Namun Chuyun berhasil melindungi dirinya dari kekuatan Dao 1000 Agung dari Xuanzhe. Xuanzhe tidak menyangka bahwa Chuyun bisa lolos dari Dao surgawinya. Ia terlalu meremehkan Chuyun. Karena Chuyun cukup pintar, Xuanzhe langsung saja mengeluarkan dari portal yang ada Liu Xiang yang disandra. 万千攻势，方。我就捏碎一道阵符，差了点儿。就算你成为天道，本想趁机晋升上古虚空。礼物。 Xuanzhe menyebut kepada Liu Xiang sebagai Bing Huang. Tapi Liu Xiang tidak tahu hingga diingatkan kembali oleh Xuanzhe. Kembali ke masa lalu, di masa kecilnya Liu Xiang, ternyata Liu Xiang kecil dikendalikan oleh Xuanzhe untuk menjadi muridnya dan patuh terhadap perintah guru. Hingga Liu Xiang dihipnotis bahwa Liu Xiang itu adalah calon istrinya di Tianyi yang adalah Bing Huang. Sementara setelah itu berpindah di peperangan besar, Raja Iblis yang adalah leluhur iblis berperang dengan Xuanzhe yang adalah ketua sekte peri bintang. Disebutkan oleh leluhur iblis bahwa meninggal di atas pedang leluhurnya itu sebuah kehormatan bagi mereka. Tapi ketua Xuanzhe bilang hari ini ia akan menegakkan keadilan untuk langit. Bing Huang itu mempertanyakan kepada gurunya, mengapa Xuanzhe harus melakukan hal seperti pembersihan ini? Gurunya bilang ini atas nama keadilan, dan Liu Xiang pun dikendalikan untuk menjadi Bing Huang yang adalah istrinya di Tianyi. Terlihat Liu Xiang seperti menghormat kepada Xuanzhe sebagai gurunya dan ia meminta izin untuk menyerang Chuyun karena Chuyun pasti tidak rela untuk menyakiti dirinya. 回来就好。实则太重情义，是冰皇，他必死无疑。 Akan tetapi ketika Liu Xiang menyerang dengan Phoenix S-nya kepada Chuyun, justru malah Liu Xiang itu bekerja sama dengan Chuyun untuk menyerang kepada Xuanzhe. Xuanzhe yang tidak terima karena Liu Xiang berkhianat, ia pun langsung mengendalikan jiwa Liu Xiang untuk menghancurkannya.
Namun Chuyun berhasil menyerang balik dengan mendapatkan pengakuan dari Tigaras untuk melindungi jiwa Liu Xiang, hingga Liu Xiang menjadi bocil kembali. Xuanche menyuruh Chuyun untuk tunduk kepadanya, tapi pastinya Chuyun tidak mau. 门坐下，什借口罢了。住口！乃天道，天最强，同时获得三次归顺于我。 Kemudian Xuanche mengeluarkan dao ribuan avatarnya. Chuyun diserang dengan ribuan dao tersebut, hingga Chuyun kehilangan bocil Liu Xiang yang diambil oleh Xuanche. Kemudian Chuyun pun bersembunyi menggunakan teknik tanah reinkarnasi. Akan tetapi Chuyun kehilangan pedangnya yang diambil oleh Xuanche. Setelah hal itu, Xuanche ada di sekte Peri Bintang. Ia pun menyatukan pedang 7 bintang utara dan pedang Phoenix Nanming kepunyaan dari muridnya di Tianyi, beserta 3 pagoda yang memunculkan pedang langit membawa kekacauan. Tapi kata di Tianyi, sayangnya pedang kekacauan pecah menjadi 3 bagian dan hanya 2 yang disatukan, sedangkan satunya lagi tidak diketahui. Tapi nampaknya itu sudah cukup untuk menghabisi kehendak primordial. 在三剑归。 尽快巡回。 Sementara itu di suku iblis, Xuan Ming bersama Ratu Iblis menyamar untuk masuk ke dalam ruangan yang di situ ada Tun Sen. Dan benar saja di dalam ada Tun Sen yang sedang dirantai. Tapi karena di dalam diri Tun Sen ada lentera jiwa, mereka berdua pun mengeluarkannya. Namun diperlihatkanlah sebelumnya Xuanche mencekik Tun Sen sebelum dirantai. Ia mengatakan bahwa saat pertarungannya melawan leluhur iblis, ia menyegel dao surgawi darahnya ke dalam tubuh Tun Sen dan mengatur kembali membuat Tun Sen menjadi putra suci klan iblis, dan segala apa yang dipunya oleh Tun Sen adalah pemberiannya. Daripada itu, Tun Sen harus tunduk kepadanya dan membuat suku iblis menuruti perintah dari Xuanche. Namun nampaknya Tun Sen tidak mau. 好奇，如果掌控魔族臣服于我，我安排你转生。这小子，族有不为奴。 Tun Sen yang mengetahui Chuyun dalam bahaya, ia pun langsung teleport dan menyelamatkan Chuyun. Tapi saat itu tanah reinkarnasi mulai menyempit. Chuyun nampaknya akan gunakan bencana langit bumi untuk menerobos ruang ini. Walaupun jiwa Chuyun takutnya tidak akan kuat, Chuyun tetap melakukannya karena masih banyak orang yang menunggunya di luar untuk diselamatkan. Tapi ketika itu Tun Sen malah dikendalikan oleh Xuanche untuk menyuruh Tun Sen menghabisi Chuyun. Diperlihatkanlah sebelumnya dao darah yang diberikan oleh Xuanche kepada Tun Sen, dan harusnya Tun Sen tunduk kepada Xuanche. Namun kata Tun Sen, untuk menjadi kuat itu bukan hanya satu jalan. Ia pun mengingat perkataan Chuyun bahwa peduli dengan rakyat dengan memakai perasaan. Itu juga bisa membuat Tun Sen menjadi lebih kuat lagi. Xuanche tidak menyangka bahwa Tun Sen bisa melepaskan diri dari kendalinya. 打了楚行云，行云，跟我一起。但我却不一样。控制。 Kemudian Tun Sen merobek ruang tanah reinkarnasi untuk kembali ke atas. Namun Tun Sen harus mengorbankan dirinya dan avatar roh leluhur iblis pun masuk ke dalam diri Chuyun. Sedangkan Tun Sen sendiri hanya menjadi roh. Sebelum benar-benar lenyap, Tun Sen memohon kepada Chuyun untuk selamatkan suku iblis, karena ia kali ini egois, tidak mau lagi dikendalikan oleh Xuanche. 不会再任人摆布。可能永远。给我！为别人活了生，楚大哥，楚大哥，走下去。 Sementara itu di luar, Beli Kuangseng sudah pasrah ia akan dihabisi oleh para murid dari sekte Peri Bintang, karena nampaknya hanya dirinya yang selamat dan yang lainnya sudah dihabisi oleh sekte Peri Bintang. Tapi untungnya saja Chuyun langsung muncul di sana untuk menyelamatkan Kuangseng. Kemudian Kuangseng membantu Chuyun untuk membentuk kembali tubuh. Tubuh ini adalah tubuh yang dibentuk kembali menggunakan tulang suci leluhur iblis. Dikatakan oleh Chuyun rencana selanjutnya pastinya untuk melawan balik kepada Xuancheng. 楚
重塑的肉身，是时候。 Sementara itu di suku naga ada salah satu anggota klan naga yang dikejar-kejar oleh bawahannya dari leluhur naga karena akan dimurnikan menjadi pil. Dikarenakan leluhur naga yang berkhianat dan bergabung kepada sekte peri bintang. Namun untungnya Chuyun muncul di sana untuk menyelamatkan dengan pelakat giok yang mengeluarkan kekuatan air dan juga petir. Diberitahu oleh anggota naga bahwa klan naga itu akan dimurnikan oleh leluhur naga menjadi pil. Tapi dikatakan oleh suruhan dari leluhur naga bahwa Chuyun tidak akan bisa mendekati istana naga karena di sana ada formasi 6 indera, adalah formasi deteksi terhebat di lautan bintang. Tapi Chuyun punya rencana tapi perlu bantuan seseorang. Yang akhirnya anggota klan naga itu pun memilih ikatan jiwa. Chuyun pun langsung mengikat jiwa dari bawahan dari leluhur naga itu untuk dikendalikan. 意志力，别了，我认输了。敖润察觉，我有个计划。有天脉精尖助教，这是硬汉。Kemudian di istana naga ada Tungku yang sedang memurnikan pil. Yang di sana terdapat putri naga dan juga anggota klan naga lainnya. Leluhur naga merasakan ada yang mendekat, yang ternyata itu adalah bawahannya yang membawa anggota yang sebelumnya dikejar-kejar. Kemudian anggota naga itu pun dimasukkan ke dalam Tungku. Namun ternyata Chuyun sudah ada di bawah Tungku pemurnian. Kemudian membelahnya memakai pedang dan menyelamatkan putri naga dan juga yang lainnya. Leluhur naga yang merasakan Tungku menjadi ringan, ia pun menyuruh bawahannya untuk memeriksa. Yang ternyata itu adalah Chuyun. Chuyun pun langsung saja menghabisi suruhan dari leluhur naga tersebut. Sedangkan Chuyun menyuruh anggota klan naga yang ia kendalikan jiwanya untuk melaporkan kepada leluhur naga bahwa Xuan Ming berkhianat bekerja sama dengan orang luar untuk menyelamatkan anggota klan naga yang ada dalam Tungku. Hingga leluhur naga itu ditendang ke dalam Tungku, kemudian ditutup oleh Chuyun. Namun ternyata leluhur naga berhasil keluar dari Tungku dan memakai kekuatan naganya untuk menyerang kepada Chuyun. Chuyun pun berhasil menghabisi leluhur naga, namun ternyata itu hanyalah klon. 是你，楚大哥，不必答应我。 Sementara itu Chuyun mendatangi manusia tikus yang memberitahukan bahwa klan iblis dikepung oleh tua bangka yang adalah Tianyu, wakil ketua sekte peri bintang, yang ada di rembah retakan jiwa. Hanya beberapa yang bisa melarikan diri. Chuyun pun langsung pergi ke lembah retakan jiwa. Di sana ada Saint Skilling yang terdesak oleh Tianyu karena disuruh untuk menyerah. Dan ketika serangan dari Tianyu akan menghantam kepada Saint Skilling, disitulah Chuyun muncul. Kemudian terjadilah pertarungan antara Tianyu dan juga Chuyun. 居然还没有遇上钩，炫巧，想不到你还活着。 Ketika itu Saint Skilling juga menyuntikkan kekuatannya kepada Chuyun untuk membantu Chuyun. Chuyun menggunakan serangan Phoenix Nanming ditambah dengan dao kematian dan berhasil menghabisi Tianyu. Setelahnya Chuyun mencoba untuk menyelamatkan Saint Skilling dengan dao kehidupan, tapi sudah terlambat. Dan sebelum benar-benar Saint Skilling menghilang, mengatakan kepada Chuyun harus mengalahkan sekte peri bintang. Ia pun akan menjelma untuk menjadi angin untuk menjaga benua 10.000 siluman ini. 让他们赢我，让你家王天道。我归来，我会的，楚清言。 Kemudian Chuyun kembali ke klan iblis yang di sana terjadi pertarungan yang sengit di antara para anggota. Bahkan Chuyun pun ditargetkan oleh salah satu dari anggota suku iblis untuk dihabisi. Namun Chuyun menghentikannya dengan kekuatan waktu. Disebutkan oleh anggota suku iblis itu bahwa Si Hun dan Yuling telah dikalahkan oleh Julang dan telah membuat altar persembahan. Dan anggota suku iblis saling menyerang dan nantinya bisa naik menjadi leluhur langit. Tapi Chuyun langsung mengalahkan anggota suku iblis tersebut.
Chuyun langsung ke altar persembahan yang di sana ada anggota suku iblis yang bernama Julang. Ialah yang membuat altar ini. Chuyun tidak menyangka setelah leluhur iblis tidak ada, malah digantikan oleh anggota suku iblis yang tidak jelas. Hal itu membuat Julang menjadi marah. Ia pun menyuruh Sihun untuk maju melawan Chuyun. 可不太礼貌。废物，这么粗糙，你得上100万魔族了！一脚呢？还老子！可勤了。 Sihun menggunakan cambuknya untuk menyerang kepada Chuyun. Namun Chuyun berhasil mengambil cambuk itu dan menyerang balik kepada Sihun. Yang akhirnya itu berhasil membuat Sihun tersadarkan karena ia sebelumnya dikendalikan oleh Julang. Pastinya Chuyun akan membantu Sihun untuk mengalahkan Julang tersebut. Julang yang mengetahui bahwa kendalinya dipatahkan oleh Chuyun, ia pun mengeluarkan prasasti kuno yang memiliki aura pembunuhan yang kuat. Ia pun akan menggunakan prasasti ini. Julang menggunakan prasasti itu untuk menaikkan ranahnya menjadi ranah sains. Chuyun langsung berhadapan dengan Julang, sedangkan Sihun berhadapan dengan para bawahannya Julang. Namun karena aura pembunuhan yang ada pada Julang itu membuat Chuyun kewalahan. 怎么来着？ 爹爹好厉害！ 你小子竟然破了！还是乖乖去死！ 大统领， 你杀不死我的，本尊就越强大，我杀不死这些苍蝇！ 老子就是无敌！ Terlihat Sihun menjadi heran ketika Chuyun dicekik oleh Julang, padahal Chuyun punya kekuatan ruang, kenapa tidak menghindar? Kemudian Chuyun pun diserap aura pembunuhannya oleh Julang. Ternyata Julang berambisi untuk menjadi leluhur iblis yang kedua. Akan tetapi Chuyun berhasil lepas dari Julang, kemudian menggunakan lentera jiwa dari leluhur iblis untuk menyerang dan meledakkan Julang. Dikarenakan ternyata Julang adalah antek-antek dari sekte Peri Bintang. Chuyun juga gunakan kekuatan ruangnya untuk meledakkan Julang. Alhasil Chuyun pun berhasil mendapatkan dao surgawi pembunuhan dari Julang. 怎么？他的不行语。破魔族那么多人自相残杀，你要把老子！ Dengan begitu juga, maka para anggota suku iblis berhenti untuk saling menyerang. Ditambah lagi, Chuyun juga sudah berjanji kepada leluhur iblis dan juga Tun Sen bahwa ia akan menjaga suku iblis ini. Sihun yang mengetahui bahwa Chuyun memang layak menjadi komandan besar, ia pun nampaknya tidak salah memilih Chuyun. Sementara itu di tempat para alkemis yang sedang membuat 1000 pil yang semoga saja ini bisa berguna. Dan di sisi lainnya di daerah formasi petir, di sana dewa petir dan juga praktisi sedang membuat semacam formasi. Ternyata itu adalah di Pulau Tianggong. Berpindah kepada manusia tikus yang sedang memantau orang-orang yang sedang membuat formasi di sana. 无情混合原子法阵， 可整文的时候手别抖啊！ Namun tiba-tiba saja muncul Chuyun di sana yang mengatakan ia menyerahkan Pulau Tianggong ini kepada manusia tikus untuk diurus, dikarenakan Chuyun akan pergi sebentar. Tapi manusia tikus mengetahui bahwa Chuyun ingin menarik semua ras dan ia mengetahui suatu tempat yang di sana semua ras berkumpul yang ada di benua Yunxia. Sementara itu di benua Yunxia sendiri ada anggotanya yang dimintai uang oleh 2 anggota seperti dari ras naga yang adalah bawahan dari sekte Peri Bintang. Namun ada yang menyelamatkan anggota tersebut yang adalah Kuan Yu. Dan tiba-tiba saja muncul Chuyun di sana dengan kekuatan ruang. Ia pun berhasil mengalahkan mereka. Kemudian Chuyun mengobrol dengan Kuan Yu. Kuan Yu menyebutkan bahwa ia sudah berkelana kemana-mana. Ia juga terkejut mendengar dari Chuyun bahwa ketua sekte Peri Bintang sudah kembali yang adalah Xuanze. Daripada itu, Chuyun butuh bantuan semua ras untuk melawan Xuanze. Kuan Yu mengatakan bahwa memang di benua Yunxia bahwa semua ras hidup dengan damai. Tapi akhir-akhir ini saling menyerang karena dihasut oleh Xuanze.
Juga ada kekuatan dari sekte peri bintang yang ada di baliknya. Chuyun pun mengetahui ia hanya butuh satu percikan api untuk menarik semua ras berpihak kepada dirinya. Sementara itu, di sebuah tempat ada beberapa ras yang berkumpul yang mengadakan pertarungan di sebuah altar. Salah satunya dari klan Qilin, ia pun akan bertarung mewakili sekte peri bintang. Namun ternyata yang muncul adalah Kuan Yu yang akan melawan tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, yang pada akhirnya Kuan Yu berhasil mengalahkan anggota klan tersebut. 有魔族那王八蛋，这要不要我手下留情啊？临行，艰难道都被你丢尽了。叛徒！这边 Lalu di sana ada seseorang yang menyuruh Kuan Yu untuk bersumpah setia kepada sekte peri bintang. Pastinya Kuan Yu tidak mau, karena sekte peri bintang hanya melakukan perbudakan dan juga saling mengadu antara ras. Pastinya Kuan Yu diserang oleh bawahan dari seseorang itu yang dari sekte peri bintang. Dikarenakan Kuan Yu tidak mau tunduk kepadanya, orang itu pun mengeluarkan kekuatannya untuk membuat Kuan Yu menjadi tunduk kepadanya. Namun ketika ia mengeluarkan kekuatan rantainya untuk mengikat Kuan Yu, muncullah Chuyun di sana untuk menyelamatkan Kuan Yu, juga menggunakan kekuatan ruangnya untuk mengembalikan serangan rantai dan juga menghabisi orang tersebut. Chuyun juga tidak takut bahwa nanti Xuanqi akan datang untuk mencari dirinya. Tentunya beberapa ras senang karena tidak ada lagi utusan dari sekte peri bintang yang akan mengadu domba di antara ras. Tapi mereka juga khawatir akan ada utusan yang lain yang akan datang ke sini. Meski seperti itu, mereka semua akan mengikuti Chuyun sebagai bos mereka, yakni untuk menggulingkan sekte peri bintang. 按你的规则，断了！既然你都这么说，身上换了一个新的。安星神仙来保证，是吧？这么说， Sementara itu, di sekte peri bintang ada dua penjaga yang sedang membicarakan seseorang yang adalah penguasa pedang roh yang adalah Chuyun, yang adalah seorang pemberontak. Dan secara tiba-tiba saja muncul dari perahu itu dari keluarga Chuyun, yang adalah putri Chuyun, orang tua Chuyun, dan juga teman-teman Chuyun, yang adalah dari berbagai ras. Chuyun juga muncul di sana yang disambut sebagai penguasa pedang roh. Sementara itu di Pulau Tiangong sendiri juga teman-teman Chuyun sedang membuat pir ribuan yang dipantau oleh Nona Hijau dan juga manusia tikus. Mereka juga menerapkan sebuah formasi di sana. Kembali ke sekte peri bintang, muncullah para penetua sektenya yang menyebutkan bahwa Chuyun dan lainnya hanya beberapa semut kecil. Muncul juga avatar rohnya dari ketua sekte peri bintang yang adalah Xuanqi. Chuyun langsung menyebutkan ia datang ke sini untuk mengakhiri penindasan dari sekte peri bintang kepada semua ras. 是神战，天勾党的首领，长河中举之蝼蚁，谢本万户朝存。陈海已太平，玄策。 Kemudian para senior seperti senior Mo langsung bertarung melawan para penetua dari sekte peri bintang. Begitupun dengan teman-teman Chuyun dari benua Qiankun. Chuyun juga melihat bahwa istrinya yang adalah Nanggong Huayan bisa membangkitkan 5 elemen, dikarenakan memang dulunya bisa menyerap 5 elemen darah. 让我们上场吧。好，天圣尊，血脉，难怪之前 Leluhur naga yang adalah Auran yang berkhianat berpihak kepada sekte peri bintang, ia pun disuruh untuk menghabisi Chuyun oleh ketua sekte peri bintang, dan nantinya akan mendapatkan daun surgawi dari ketua sekte. Leluhur naga itu pun menyerang menggunakan kekuatan naganya, tapi Chuyun berhasil menyerangnya dengan satu jari, dikarenakan Chuyun mempunyai 6 prasasti Dao kuno. Kemudian leluhur naga itu pun menggunakan formasi naga untuk menyerap anggota klan naga untuk meningkatkan kekuatannya. Leluhur naga juga mengingatkan kepada Chuyun jika menghabisinya, maka anggota suku naga lainnya juga akan meninggoy. 杀你，足矣。今日为老祖Sementara itu, Nanggong Huayan ternyata membangkitkan tubuh 9 naga yang legendaris.
Lalu kilas balik, ternyata leluhur naga itu punya adik yang adalah Aomei. Aomei sangat kesal karena Xuanzhe telah menghabisi kepada leluhur iblis. Daripada itu, ia akan membalaskan dendam. Tapi kakaknya yang adalah Auran mengatakan bahwa ia juga mengumpulkan kekuatan di sekte peri bintang untuk melawan kepada Xuanzhe itu. Saat itu Auran berakting bahwa ia mengkhawatirkan keadaan adiknya, namun ternyata ia malah bekerja sama dengan Xuanzhe dan menyerap dao darah 9 dari adiknya sendiri. Dan ternyata Auran itulah yang telah mengambil dao agung dari kedua orang tua mereka sendiri, lalu menghabisi kedua orang tua mereka dan juga menjadi antek-antek dari sekte peri bintang. Dan Aomei berjanji jika ia diberikan kehidupan kedua, ia pastinya akan membalaskan dendam kepada kakaknya itu dan menghancurkan jiwanya sampai hancur. 血脉之力，黄母号造化入魔后，多谢先主恩赐。血脉助我成就圣尊。你无耻！诅咒你永世不得超生！我阿妹一定让你神魂。 Kembali ke sekte peri bintang, Nagung Huayan malah berubah menjadi Aomei yang adalah adiknya dari Auran. Aomei menyebutkan apakah kakaknya mengenal dirinya. Ia pun langsung saja menyerap darah dari kakaknya itu yang membuat dirinya semakin kuat. Auran mengatakan apakah Aomei tega untuk menghabisi kakaknya sendiri. Tapi dikatakan oleh Aomei bahwa kakaknya juga tidak tahu diri karena menjadi antek sekte peri bintang dan juga menyerap darahnya. Itu terjadi 10.000 tahun yang lalu dan sekarang ia pun dengan kekuatannya berhasil menghabisi Auran. Dan selanjutnya Aomei melawan para penetua dari sekte peri bintang. Juga terlihat beberapa teman-teman Cuyun dari sekte peri bintang yang malah bermain-main dengan klan binatang. 万年前，你老魏圣尊，百圣尊们当。 他的脚，逆贼！这就来也！ Sementara itu kembali kepada wakil ketua sekte, ia pun mengeluarkan kekuatan kuda petir untuk melawan kepada Cuyun. Cuyun juga gunakan kekuatan pionis untuk melawan balik. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Cuyun berhasil memukul mundur wakil ketua sekte bintang dengan kekuatan apinya. Wakil ketua sekte terkejut, Cuyun sudah memahami dao surgawi api. Cuyun gunakan kekuatan reinkarnasinya dan mengeluarkan tangan yang besar untuk mengalahkan wakil ketua sekte. 不死之躯，是了，一个命，唯我之意，强的圣尊威压，打不死我的，我走。 Wakil ketua sekte yang tidak mau kalah, ia pun malah mengorbankan muridnya untuk dilemparkan kepada tangan besar yang menyerang tersebut yang adalah Zhouye. Ternyata wakil ketua menggunakan prasasti untuk menyerap energi para murid dari sekte peri bintang. Namun saat itu muncullah Kuan Yin bersama rombongan dari sekte Xuantian. Sementara para murid sekte peri bintang diserap energinya oleh prasasti tersebut. Kuan Yin menyuruh para murid dari sekte Xuantian untuk memotong rantai yang menyerap energi tersebut. Sementara itu gurunya Zhouye yang adalah bocil itu melawan wakil ketua sekte yang berbuat licik. 怎么回事？利用我！他从一开始就打算。 Kemudian Cuyun menyuruh semuanya untuk menyalurkan kekuatan bintang. Teman-teman Cuyun, keluarga Cuyun pun menyalurkan kekuatannya kepada Cuyun. Dan Cuyun pun berhasil menghancurkan prasasti kuno ruang itu yang menyerap energi. Selanjutnya Cuyun pun menggunakan jarinya untuk menghabisi wakil ketua sekte peri bintang. Setelahnya Cuyun berhasil mendapatkan prasasti kuno ruang yang dimiliki oleh wakil ketua sekte peri bintang sebelumnya. Sementara itu Zhouye beserta wanitanya juga lenyap. Diberitahu oleh bocil gurunya Zhouye bahwa Xuanzhe sedang menempa pedang, yang adalah pedang Cuyun itu sendiri untuk dijadikan pedang kekacauan. Tapi belum menemukan bagian terakhir pedangnya. Bahkan Di Tianyi pun tidak bisa mengetahui di manakah pedang terakhir tersebut. Di Tianyi yang sedang memantau Cuyun, ia pun menyebutkan akan mengakhiri perseteruan mereka, dan di hadapannya juga ada bocil Liu Xiang yang dikatakan oleh Di Tianyi bahwa Liu Xiang akan selalu menjadi wanitanya.
题在哪儿？不知运作了断，让他得到最后一块剑体碎片。我身边带走。 Kemudian Chuyun pun datang sendiri kepada Ditianye. Ditianye tidak menyangka bahwa Chuyun yang adalah bidaknya sudah mencapai ranah sains. Ia pun tidak akan membiarkan Chuyun mengganggu gurunya yang adalah Xuanzhe yang sedang menempa pedang. Dan ia tidak akan membiarkan Chuyun merusak rencananya juga. Ia pun mengeluarkan api nirvana Phoenix. Begitupun dengan Chuyun yang menyerang dengan teknik yang sama. Terjadilah benturan kekuatan yang hebat di antara mereka berdua. Namun Ditianye menegaskan ia akan mengambil semuanya yang ia berikan kepada Chuyun. Ditianye mengeluarkan mata hukuman surgawi untuk menyerang. Namun Chuyun langsung menggunakan 3 dao, yang adalah dao kehidupan, dao kematian, dan juga dao waktu. Terjadi kembali benturan kekuatan yang hebat di sana. Sains Yuling juga terkejut Chuyun bisa menyaingi Ditianye dalam hal kekuatan. 连本带利，刀虫相击，和地田一分庭抗礼。 Kembali kepada Chuyun, saat itu muncul Lokyo yang sangat marah karena Ditianye dulu berpura-pura menyukainya hanya untuk mengambil batu peri bintang dan juga malah meninggalkan dirinya. Diperlihatkanlah kilas balik di masa lalu bahwa Ditianye menyelamatkan klan Xiu dan juga memberikan hadiah kepada Lokyo, dan ternyata itu hanya untuk mengambil batu peri bintang. Ketika itu Ditianye berpura-pura meninggoy dan Lokyo tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan batu peri bintang yang kemudian diambil oleh Ditianye yang akan diberikan kepada gurunya yang adalah Xuanzhe. Bahkan setelah Lokyo menjadi sisa jiwa, ia pun bersumpah akan membawa Ditianye ke dalam reinkarnasi. 这是我从万妖大陆借的。请你死，行臣，那得看本家主席，原来竟然是玄策的！让他血肉崩溃。 接近你不过是达成目的。 Kembali ke pertarungan, Chuyun tidak menyangka bahwa Ditianye memakai cara yang rendahan seperti itu. Tapi dikatakan oleh Ditianye selama bisa mensukseskan rencananya, ia tidak masalah dengan hal tersebut. Kemudian Ditianye menggunakan cakram 6 jalan reinkarnasi untuk memanggil kembali iblis batin Chuyun dari masa lalu. Tapi iblis batin Chuyun sepertinya tidak mau diperintah oleh Ditianye. Meski begitu, iblis batin ingin mengetahui seberapa kuat dirinya yang di masa depan yang adalah Chuyun. Kemudian Chuyun keluarkan avatar dirinya yang besar beserta 6 prasasti kuno. Sementara itu iblis batin Chuyun diberikan senjata dan kekuatan oleh Ditianye. Disebutkan oleh Ditianye jika berhasil menghabisi Chuyun yang sekarang, iblis batin itu bisa mendapatkan senjata. 你在命令我，我将来那么强，看来今天得。 Senjata yang diberikan oleh Ditianye. Terjadilah pertarungan di antara Chuyun dan juga iblis batinnya. Tapi iblis batin bisa menangkis semua serangan Chuyun dikarenakan diberitahu oleh Ditianye karena Ditianye memiliki kekuatan masa depan atau waktu. Meski seperti itu, Chuyun terus saja menyerang dengan tebasan pedangnya dan juga membagi dirinya menjadi 8 bagian. Yang ternyata itu bukanlah ilusi dan berhasil menghabisi iblis batin Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun bahwa orang yang memberikan Ditianye barang ini ternyata biasa saja. Lalu Ditianye menggunakan kartu andalannya yang adalah batu reinkarnasi. Batu reinkarnasi itu mengeluarkan 3 versi model Chuyun dari masa sekarang sampai masa lalu. Yang hal itu tentunya membuat Chuyun masa sekarang menjadi terkejut. 预知无用，幻想。看来送你东西的人都是徒劳。黑喽！ Terlihat Chuyun pun diserang oleh berbagai Chuyun dari masa lalu dan juga masa depan, termasuk dari Chuyun yang masih bocil. Chuyun menyebutkan ia tidak menyangka bahwa Ditianye menghabiskan setengah kekuatan jiwa untuk memanggil dirinya yang dari masa lalu. Ketika itu Chuyun pun berhasil menebas salah satu dirinya dari masa lalu yang masih bocil. Tapi dirinya juga terkena tebasan itu karena ini adalah sebab dan akibat. Karena Ditianye menggunakan teknik 6 jalan reinkarnasi, Chuyun pun berhadapan lagi dengan dirinya yang banyak.
Dikatakan oleh Di Tianyi bahwa Chuyun akan diserang oleh serangan waktu dari Chuyun sendiri. Tapi Chuyun tahu bahwa Di Tianyi tidak punya dirinya dari masa depan yang adalah dirinya yang sekarang, karena Di Tianyi hanya memanggil dirinya dari masa lalu. Meski seperti itu, Di Tianyi percaya diri bahwa ia bisa menghabisi Chuyun dan juga membuat gurunya Xuanzhe naik ke puncak Dao Surgawi. Dengan begitu, maka klan Phoenix akan bangkit kembali. 李将军，别白费。为何止步于过去？现在的我是顺，你早就明白这个。 Saat itu Chuyun pun dikepung dan juga ditikam oleh dirinya sendiri dari masa lalu. Akan tetapi Chuyun bisa membuka celah ruang dan melampaui dari kaisar reinkarnasi yang adalah Di Tianyi. Chuyun pun membuka portal dan muncullah dirinya dari masa depan yang lebih kuat, juga dengan tekanan energi yang luar biasa. Kemudian Chuyun dari masa depan itu dengan mudah mematahkan jurus 6 jalan reinkarnasi dari Di Tianyi. Chuyun dari masa depan menyebutkan bahwa ia tidak menyangka bahwa dirinya di masa lalu ternyata semalang ini. Chuyun yang dari masa depan itu pun lenyap dan akan menyerahkannya kepada Chuyun masa kini. Chuyun pun mengatakan bahwa ia akan menciptakan masa depannya yang lebih kuat lagi. 自强悍的威压，你是未看一面，未来的我，都结束了。接下来 Sedangkan Di Tianyi akan langsung menyerang kepada Chuyun, tapi langsung ditikam oleh Lao Qiu. Dikatakan oleh Lao Qiu, harusnya Di Tianyi menyesal tentang apa yang diperbuat oleh Di Tianyi di masa lalu. Kemudian flashback di masa lalu, ternyata Di Tianyi waktu bayi ditolong oleh gurunya yang adalah Xuanzhe dan menyuruh Di Tianyi untuk mencuri batu peri bintang, yang hal itu menyebabkan kehancuran bagi suku Lao Qiu. Kembali ke masa sekarang, Di Tianyi meminta maaf atas perbuatannya yang menyebabkan kehancuran dari klan Lao Qiu. Perlahan-lahan Di Tianyi pun lenyap dan ia pun mengatakan kepada Liu Xiang bocil bahwa ia sangat menyesal. Ia juga menyuruh Chuyun setelah ia mati ambil batu reinkarnasi darinya dan juga bawa Liu Xiang dengan selamat. Sebelum benar-benar lenyap, Lao Qiu menanyakan apakah dulu Di Tianyi tidak ada sedikit pun tulus dari Di Tianyi kepadanya. Di Tianyi mengatakan bahwa waktunya sudah habis dan takdirnya juga sudah habis. 不悔，我的错，就把我治治过。我当年你对我，可是这使命，活着，天命已尽。 Kemudian muncullah teman-teman Chuyun yang melaporkan bahwa para penatua sekte bintang sudah mereka atasi. Dan selanjutnya adalah pertarungan terakhir melawan Xuanzhe. Sementara itu terlihat Xuanzhe sedang menyiksa salah satu dari suku iblis atau naga. Tapi muncul Chuyun di sana beserta yang lainnya yang menyebutkan bahwa Xuanzhe akan segera berakhir dan masing-masing ras akan membalaskan dendam atas perbuatan dari Xuanzhe. Masing-masing dari perwakilan ras pun menyerang kepada Xuanzhe. Namun Xuanzhe langsung menggunakan Dao Surgawi ruang untuk membuat semuanya tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu di luar juga manusia tikus yang keluar dari tanah, ia terkejut melihat semua orang tidak bisa bergerak. Dan inilah kekuatan dari Xuanzhe. 你的血祭奠我龙腾万顷，月之灵血。我现在都能淹死那老匹夫！死去！哎呀，这上来就是空间突击！ Kemudian Xuanzhe membaca sebuah buku, sepertinya ia sudah menjadi seorang dewa. Tapi Chuyun mengetahui ini hanyalah bidang ruang tipuan yang seperti kekuatan dewa. Hal itu dibenarkan oleh Xuanzhe, tapi ini cukup untuk menghabisi Chuyun dan juga teman-teman. Lalu ketika serangan petir hukuman langit akan menyerang kepada Chuyun dan lainnya, Chuyun dengan kekuatan teleportasinya menyelamatkan teman-temannya. Namun Xuanzhe langsung mencegah Chuyun berteleportasi. Xuanzhe ingin tahu Chuyun akan menggunakan apa untuk melawan dirinya. Lantas Bai Ho dan Xuan Ming bekerja sama untuk menyerang kepada Xuanzhe.
Namun serangan mereka berdua dipatahkan oleh Xuanzhe. Sedangkan Chuyun memanggil kekuatan petir langit untuk menghancurkan formasi di sini. Tapi itu tidak dibiarkan oleh Xuanzhe. Hingga akhirnya Xuanzhe berhasil menghabisi Xuanming dan juga Bai Hu. 又在你们两个手，我看你拿什么救！怕那件真正的天劫之力。知道我是死人？不错， Sedangkan Chuyun yang mencoba menggunakan kekuatan petir dari langit juga berhasil diatasi oleh Xuanzhe dengan satu tebasan pedang. Xuanzhe menyombongkan kekuatan pedang pembelah langitnya yang disebut pedang pembunuh dewa. Namun Chuyun mengatakan ia juga pengguna pedang. Chuyun langsung mengeluarkan pedang lubang hitamnya yang seberat 100 ton. Hingga tebasan pedang tersebut berhasil mengenai kepada Xuanzhe. Teman-teman Chuyun merasa bahwa mereka sudah menang. 一剑，我也是玩剑的，你扛不扛得住？怎么回事？雷动重剑！父亲，母亲， Namun Chuyun tidak begitu karena ia merasa ada yang aneh, dan benar saja Xuanzhe membalikan ruang dan waktu dan hidup kembali ke seperempat jam yang lalu. Bahkan manusia tikus pun merasa heran dengan kekuatan Xuanzhe ini. Xuanzhe muncul lagi di sana dan menegaskan bahwa di domain ini atau di formasi ini ia adalah dewanya. Meski seperti itu, Chuyun akan tetap menyerang menggunakan pedang lubang hitamnya. Tapi pedang itu diserang oleh kekuatan langit yang dilancarkan oleh Xuanzhe. Dikarenakan di sini dilarang menggunakan dawa surgawi pedang. Sementara itu terlihat Kuang Sheng meminta bantuan kepada Dewi Ibu Bumi untuk dikirim ke ribuan tahun sebelumnya untuk mencari pecahan pedang kekacauan untuk membantu Chuyun. Dewi Bumi tidak punya pilihan lain selain membantu mengirim Kuang Sheng untuk mencari pecahan pedang tersebut. 金之子，还请大帝去万年之前找混沌开。一旦迷失，我与他早已是生死相交的人。 Kembali ke pertarungan di Sekte Peri Bintang. Di situ Chuyun diikat oleh kekuatan dari Xuanzhe. Xuanzhe akan menyerang Chuyun dengan tebasan sabit pedang, namun saat itu muncullah Dewi Bumi yang menolong kepada Chuyun. Ditegaskan oleh Dewi Bumi, kali ini ia tidak akan melarikan diri seperti ketika leluhur iblis ditumbangkan oleh Xuanzhe. Terjadilah bentrokan kekuatan di antara mereka. Tapi ketika itu muncul inti dari sumber lautan bintang yang adalah sebuah gelas. 今日可以是我怯懦了。一个慈悲为怀的大地母人，地金之神灵现世，一神。 万物天，星辰海半月，终于死了。 Yang hal itu membuat Xuanzhe ingin mengambilnya, tapi dihalangi oleh Chuyun dan juga teman-teman. Ketika itu Chuyun juga gunakan ilusi reinkarnasi untuk menyerang kepada Xuanzhe. Kemudian flashback di masa lalu dan seorang bocil laki-laki yang terobsesi untuk menemukan dawa surgawi jiwa. Bahkan ia malah menyerang adiknya sendiri dikarenakan menyebut dirinya monster. Bahkan secara tidak sadar Xuanzhe bocil malah menghabisi adik kecilnya tersebut. Kedua orang tuanya dari bocil itu yang adalah Xuanzhe ketakutan ketika melihat Xuanzhe mengatakan telah menemukan dawa surgawi jiwa. Chuyun melihat bahwa Xuanzhe sudah banyak menghabisi orang. Apa tujuannya? Dikatakan oleh Xuanzhe bahwa ia sangat menikmati ketika mengendalikan hidup matinya seseorang. Chuyun menyerang menggunakan mata reinkarnasi, tapi karena bisa mengembalikan waktu, Xuanzhe selamat kembali. 吃饭了。该结束了，杀了那么多人，哦，血血混沌。 Namun karena sebelumnya Chuyun mengingatkan kepada Dewi Bumi hanya punya satu kesempatan. Dewi Bumi berhasil membalikan waktu dan Chuyun pun menyerang menggunakan avatar roh dengan pedang besar lubang hitam.
yang hal itu berhasil mengenai kepada Xuanzhe. Xuanzhe yang tidak mau dirinya meninggoy karena belum menjadi dewa. Ia pun berniat mengambil inti dari lautan bintang, namun dicegah oleh Cuyun hingga ia malah menjadi seperti monster yang besar. 不是现在，我的。 Cuyun menyuruh teman-temannya untuk berpencar dan melarikan diri, tapi monster dari Xuanzhe itu walaupun sudah dihabisi sekali, tetap bisa menyerang kepada Cuyun. Cuyun menegaskan ia bisa menghabisinya satu kali, tentunya ia bisa melakukannya lagi. Kemudian Cuyun menggunakan lentera jiwa dari leluhur iblis untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Muncul juga wanita rubah yang adalah leluhur siluman yang memberikan Cuyun kekuatan dari leluhur iblis. Monster dari Xuanzhe menggunakan klon yang banyak untuk menyerang kepada Cuyun. 恐惧，本尊必踏平心。 我们有救了！ Namun Cuyun berhasil mengatasinya dengan pedang lubang hitam. Setelah itu muncul Kuang Sheng yang telah menemukan pecahan pedang kekacauan. Lalu Kuang Sheng berubah menjadi pedang dan menemani Cuyun untuk menghabisi Xuanzhe. Dibantu juga oleh teman-teman Cuyun menyalurkan kekuatan kepada Cuyun menyerang kepada Xuanzhe. 楚兄，陪你杀敌数万人。来，是神！一逆斩天，给老大顶住！ Sementara itu Kuan Yu sedang duduk, di depannya ada gulungan dan memanggil semua murid sekte Xuantian untuk membantu Cuyun. Ras binatang dan lainnya pun mendengar perintah dari Kuan Yu melalui token dan menyalurkan kekuatannya kepada Cuyun. Setelah hal itu Cuyun pun mempunyai kekuatan semua makhluk dan dirinya pun memakai armor hingga berhasil menembus ranah Dao. Cuyun memanggil semua prasasti Dao dan menyatukan pedang lubang hitam dan pedang kekacauan hingga berhasil menghabisi monster dari Xuanzhe. Setelahnya manusia tikus yang melihat bahwa mereka telah menang pastinya menjadi senang. 这是突破了！什么？法身？人马？赢了，我们赢！ Tapi Cuyun tahu bahwa pertempuran ini menewaskan banyak orang. Daripada itu, Cuyun gunakan kekuatan reinkarnasinya untuk membuat yang telah meninggal hidup kembali, termasuk dua murid dari sekte Peri Bintang. Juga termasuk dengan Xuanming dan juga Baihu. Baihu mengajak Cuyun untuk minum untuk merayakan kemenangan ini. Tapi Cuyun berjanji kepada seseorang untuk menjemputnya pulang. Lalu Cuyun pergi ke lautan kesadaran yang di sana ada jiwa dari Ye Qianhan. Dengan kekuatan Cuyun yang sudah menembus ranah Dao, ia pun berhasil menghidupkan kembali Ye Qianhan. 我答应了一个人，说好打完仗喝酒去，走。该离开这里了。厉天翼还是太强了。 Cuyun bertanya apakah Ye Qianhan punya keinginan lain. Istrinya bilang bahwa ia ingin membawa Cuyun kepada Wu Yi, dan itu setelah Wu Yi menjadi tumbuh dewasa. Ye Qianhan berdoa kepada dewa untuk bisa memenuhi keinginannya, dan Cuyun pun langsung membawa istrinya menemui putrinya Wu Yi. Wu Yi sambil menangis mengatakan mengapa baru sekarang ibunya menepati janji untuk membawa ayah mereka pulang. Wu Yi tidak mau kehilangan ibunya lagi. Kemudian Wu Yi pun bermain ayunan bersama Cuyun, sedangkan Ye Qianhan berterima kasih kepada dewa karena telah mengabulkan keinginannya. Tapi kata Wu Yi, bukankah dewa satu-satunya di lautan bintang adalah Cuyun? 都这么大了，我足足等了您200年，永远都不要陪在你身边。父亲现在，父亲不是已经复活母亲？
继续救。 初心， Kemudian Cuyun pergi ke pesta perjamuan kemenangan. Di sana ia berterima kasih kepada teman-temannya. Selama 100 tahun ini menemaninya dan berhasil menghabisi Swanceh. Dan pastinya Cuyun akan menemani mereka sampai minum mabuk. Manusia tikus pun mengatakan ia tidak akan bisa mempelajari keperkasaan dari Cuyun. Dan ia pun ingin mencari wanita. 没想到陪在。 父亲，这里太…… 不过您可得加加我。 Tapi saat itu muncul wanita-wanita Cuyun yang bertanya siapa yang lebih cantik di antara mereka. Cuyun pun mengatakan bahwa Kuan Yu gagah perkasa, sedangkan Ye Qianhan lembut dan juga menawan. Nona Huayan mempesona dan juga menggoda, bahkan Liu Xiang dingin dan juga anggun. Itu diibaratkan seperti setiap bunga punya aromanya sendiri. Semuanya pun melanjutkan kembali minum-minum. Cuyun juga dipeluk oleh Liu Xiang. Namun tiba-tiba saja muncul prajurit yang melaporkan bahwa di luar lautan bintang beberapa monster sedang menggerogoti penghalang ruang. Prajurit itu memohon untuk Cuyun sebagai dewa pedang bintang memberikan keputusan. Cuyun pun menyuruh semuanya, istri-istrinya, teman-temannya, kerabatnya juga untuk maju menghadapi tamu yang tidak diundang itu. Kuang Sheng juga berubah menjadi roh pedang untuk dipakai oleh Cuyun menghadapi tamu yang tidak diundang tersebut. Oke, itu adalah Spirit Souls of Raig, alur cerita Spirit of Raig part ke-232, dan ini adalah akhir dari season keempatnya ya. Ini Cuyunnya sudah berakhir, tidak tahu kapan dilanjut. Jadi nanti akan mengambil Donghua lain yang boleh rekomendasi, yang mana nanti boleh di yang lain yang mana yang oke gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe untuk notif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.